Kemudian bayi yang ketiga adalah bayi yang digendong oleh ibunya dalam kisah Ashabul Ukhdud. Jadi ada raja zalim dulu di Yaman, itu dia dulunya ayahnya orang Yahudi, tapi setelah itu dia tinggalkan agama Yahudi, kemudian dia mengaku sebagai Tuhan di Yaman. Nah pada saat itu ada seorang pendeta Nasrani, ini sebelum Nabi SAW diutus ya, dari wilayah Najran. Itu kemudian datang dan tinggal di sekitar lokasi itu. Si raja yang zalim ini, dalam riwayat Bukhari dijelaskan, dia punya seorang penyihir yang kuat. Dan penyihir ini sudah tua. Selalu kerajaannya dijaga oleh penyihir tersebut. Ya. Maka penyihir bilang, hai raja, kayaknya saya sudah sangat tua, saya takut saya meninggal. Tidak ada pengganti saya, maka anda coba buatlah ya, undangan untuk semuanya anak-anak muda di wilayah ini datang. Datanglah semuanya. Lalu loloslah satu orang pada saat itu. Setelah lolos, anak muda ini diberikan izin, ada tanda dikasih untuk dia bisa keluar masuk istana, belajar dari penyihir tersebut. Tapi rupanya antara rumah dia sama rumah penyihir ada gua yang dia melewatin si pendeta tadi. Maka dia masuk ke gua, kemudian dia mulai kenal. Jadi dia sekali dia belajar ayat-ayat Injil, sekali juga dia pergi, atau pada hari itu juga dia belajar ya sihir, sampai ilmu sihirnya memuncak ya, dan ilmu juga agamanya memuncak. Maka dia pulang pada saat itu menuju ke satu tempat, dia temukan masyarakat lagi dihadang oleh hewan yang besar. Kemudian orang-orang mengatakan, oh ini muridnya si penyihir, tolong bantu kami. Maka dia pun menyuruh mundur semuanya, lalu dia ambil sebuah batu kecil, lalu dia mengatakan, hari ini aku akan buktikan apakah ilmu sihir yang benar atau ilmunya si rahib ini yang benar. Maka dia mengatakan, ya Allah, andai saja apa yang aku pelajari dari rahib ini benar, maka bunuhlah hewan ini. Lalu dia membaca Bismillah Allahu Akbar, melempar ke arah hewan tersebut, dan ternyata mati benar hewan itu, dan masyarakat bisa jalan. Maka mulailah orang-orang mengatakan, oh ilmu sihir yang telah membunuh hewan tersebut. Maka anak muda ini mengatakan bukan, tetapi ya, Allah lah yang telah mematikan. Lalu mulailah dia membongkar kedoknya si penyihir tadi. Ringkas cerita, sampai akhirnya raja berusaha membunuh anak muda ini. Ya, ditangkap lalu berusaha dibunuh karena dia permalukan, dia selalu mengatakan raja dusta, bukan Tuhan, penyihir ini dusta. Terus dia membongkar kodoknya, ditangkap sama raja, lalu raja mengatakan, bawa orang ini, lempar dari atas gunung ya, biar jadi pelajaran bagi siapapun yang membantah ketuhananku. Begitu dibawa ke atas gunung, dirantai di jalan depan masyarakat sampai di atas gunung. Lalu kemudian mereka diingatkan oleh anak muda ini, bertakwalah kepada Allah, raja kali ini bukan Tuhan, manusia seperti kita. Mereka nggak mau dengar, maka dia mengucapkan doa, Allah makfinihim masyid, ya Allah ambil alihlah mereka. Ini juga termasuk doa mulia kalau kita sudah sampai pada puncak dizalimi luar biasa. Allah makfinihim masyid, ya Allah ambil alihlah orang-orang ini, urusanmu ya Allah, bukan urusanku gitu. Maka Allah SWT mendatangkan angin yang kencang, menjatuhkan pasukannya si raja. Anak muda ini selamat. Lalu anak muda ini sengaja datang ke istana. Rajanya kaget, mana pasukanku? Sudah Allah binasakan. Bertakwalah kepada Allah, sadarlah, diingatkan. Tidak mau tahu raja ini. Tangkap anak muda ini, bawa ke tengah lautan, tenggelamkan, ikat dengan batu, tenggelamkan. Dibawa di lautan dengan prajurit-prajurit yang kekar, ya, supaya dia tidak bisa lari. Tengah lautan dinasihatin oleh anak muda ini, bertakwalah kepada Allah, raja kalian bukan Tuhan. Begini dinasihatin, tidak mau dengar. Lalu kemudian terjadilah ombak yang besar, menghantam kapal mereka, hancur semuanya, tenggelam semuanya kecuali anak muda ini. Maka waktu terlihat hal tersebut, waktu dia lagi digiring mau dibawa ke kapal, diikat dengan batu yang besar, masyarakat lihat. Maka mereka semua mengatakan satu sama yang lain, andai saja Allah selamatkan betul anak muda ini yang kedua kali, maka kita akan beriman kepada Allah. Ya. Kita tinggalkan beriman kepada raja ini. Ternyata betul kapal tenggelam, anak muda ini berenang sampai ke pinggir. Mereka menyambut lalu mengatakan, di mana prajurit-prajurit? Allah sudah tenggelamkan semua. Maka mereka pada memberikan kesaksian mau beriman. Lalu anak muda ini masuk ke istana, raja kaget. Dari mana? Ya. Mana prajurit saya? Dia bilang sudah Allah tenggelamkan. Bertakwalah kepada Allah. Dinasihati tidak mau dengar juga. Maka dia bingung raja ini. Ternyata dia tetap ngotot mau membunuh. Kata anak muda ini, kau tidak bisa membunuhku kecuali dengan satu cara. Kata raja itu, bagaimana caranya? Ini anak panah saya, ambil, tarik, gunakan busur saya, bilang Bismillahi Rabbil Gulam, dengan nama Allah Tuhannya anak muda ini. Panahkan, aku akan mati dengan kalimat itu. Maka raja ini pun, tapi syaratnya kumpulin semua orang.
Dikumpulin orang sekitar 20 ribuan kalau tidak salah dalam riwayat dikatakan hadir pada saat itu. Lalu mulailah raja ini memanah, lalu dia dengan suara keras mengatakan Bismillahirrabbilgulam, mati anak itu. Waktu itu tersebar berita ternyata raja pun yang mengaku Tuhan selama ini tidak bisa membunuh anak itu kecuali dengan izin Tuhannya. Maka mereka beriman. Nah karena orang beriman sampai 20 ribu orang, raja ini rupanya makin zalim. Bukannya dia sadar makin zalim. Dia suruh buat parit. Parit itu dibuat, lalu dibuatlah kayu, dituanglah kayu bakar, ditaruh kayu bakar, lalu disirangin minyak, baru dibakar. Jadi api yang sangat besar. Ya. Kemudian dilempar semuanya orang-orang yang beriman kepada Allah pada saat itu, ya yang tidak mau mengakui si raja sebagai Tuhan, dilempar-lemparilah. Nah sampai tiba giliran satu orang ibu yang lagi gendong bayinya. Ini saksi bahasan kita. Waktu dia mau loncat ke api tersebut, dia kesian lihat bayinya. Ini bayi saya masuk dalam api, gimana? Gitu. Maka bayi itu pun berbicara mengatakan, hai ibu, lemparkanlah dirimu karena kau dalam keadaan benar. Maka dia kaget dengar bayinya bicara, juga prajurit-prajurit itu kaget, gitu kan? Akhirnya dia pun melemparkan dirinya ke dalam api tersebut dan mati syahidlah dia. Ini saksi bahasan kita tentang bayi yang bicara di Buaian. Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran, Kutila ashabul ukhdud, telah dibunuh orang-orang yang ada di parit. An-nari dhatil waqud, api yang dikobar-kobarkan. Idhum alaiha qu'ud, waktu mereka lagi duduk menyaksikan itu. Wahum ala ma yafalun bimina syuhud, dan mereka, apa yang mereka lakukan itu ya terhadap orang-orang beriman membakar mereka akan dipertanggungjawabkan pada hari kiamat. Atau mereka menyaksikan dan juga akan ada pertanggungjawabannya. Seperti itulah.